tadi keputus karena ini sepertinya sinyal di daerah saya kurang oke ya. Jadi saya akan mengundang Romo Santoso lagi dan mohon maaf sebelumnya akan ada kendala teknis yang tadi ya. Jadi kita akan mengundang sahabat Evanjili dan juga akan mengundang Romo Santoso lagi ya. Maaf banget nih. Oke. Tadi lagi asiknya ya kita untuk sorry banget Romo. Ini tadi tiba-tiba lah langsung gimana? Romo. Terlempar sorry, tadi. Romo, ini iya. Tadi saya lagi ngomong tapi ternyata loading terus habis itu out ya. Romo boleh lihat saya oke nggak sih di kamera? Sekarang oke. Delay nggak? Sekarang oke ya? Iya. Teman-teman, minta maaf ya. Ada kendala teknis dan Romo, balik lagi ya. Mengenai yang sudah dipaparkan tadi ya. Oke. Dari Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15 ya, teman-teman yang baru saja bergabung. Nah, kita lanjutin lagi. Jadi tadi Romo juga berkata kita sebagai orang juga yang namanya kehidupan juga ingin tahu kebenaran ya. Seperti apa kebenaran itu, apalagi untuk anak muda zaman sekarang nih. Kadang masih belum tahu banyak ya tentang arti kebenaran itu sendiri sebenarnya. Dan juga memaknai kebenaran di dalam hidup itu seperti apa. Nah, boleh nggak disampaikan lagi sedikit Romo? Karena gini loh, Sinta sebenarnya ya ini sebenarnya persoalan real yang kita hadapi ya, tidak hanya anak muda tapi memang di segala macam usia ya, artinya memang ketika kita bicara tentang kebenaran seperti bias ya, jadi seperti tidak mudah juga karena memang kita setiap saat jujur kita itu berhadapan dengan kepalsuan. Ya kepura-puraan di dalam hidup. Jadi kadang-kadang kita sendiri kadang bias ya ketika melihat kebenaran itu. Sebenarnya kebenaran itu di mana? Nah, itulah sebabnya maka di sini benar-benar saya tawarkan dengan tema ini sebenarnya ada tuntunan yang jelas sekali dalam ajaran kita. Ketika kita bicara tentang kebenaran, ketika kita bicara tentang hidup dalam kebenaran, dan ketika kita ingin menjadi orang yang benar. Itulah tepatnya tadi saya sampaikan satu contoh yang konkret dari Yesus sendiri dalam dialog dengan Pontius Pilatus. Dan dalam dialog itu jelas sekali ketika Yesus berada di hadapan Pontius Pilatus, saya kira kan ini sama seperti Yesus diadili kan. Nah kalau misalnya Yesus diadili pada saat itu, lihat di tengah masa semacam itu yang menyalahkan Yesus dan Yesus tidak salah. Dia harus membela dirinya di hadapan orang banyak dengan tekanan massa seperti itu karena kebencian. Tapi lihat, Yesus tetap karena dia memang berasal dari yang benar dan dia harus bicara tentang yang benar, maka dia di hadapan Pontius Pilatus pun dia bicara tentang hal-hal yang benar. Maka ketika ditanya oleh Pontius Pilatus, apa yang sebenarnya kamu perbuat sehingga banyak orang seperti ini membawa kamu di tempat ini dan mereka berteriak-teriak untuk menyalibkan engkau. Dan di situ Yesus memberikan kesaksian, dan teman-teman bisa baca sendiri dalam kesaksian Yesus dalam dialognya dengan Pontius Pilatus itu, yang intinya dia mengatakan yang saya lakukan adalah hal-hal yang benar. Dan disitulah kemudian Pontius Pilatus bertanya, sama seperti pertanyaan kita sebenarnya, apa sih arti dari kebenaran itu? Dan akhirnya Pilatus mendengarkan, ini bukan posisi dia sebagai penguasa saja, tapi sebagai pribadi yang bertanya kepada Yesus. Dan dia benar-benar kemudian mengatakan di hadapan massa itu, saya tidak menemukan kesalahan satupun pada diri orang ini, karena dia adalah orang yang benar. Nah itulah Sinta, jadi memang untuk sampai kepada kebenaran itu, lihatlah perjuangannya sangat luar biasa. Dan jujur kita semua pastilah kita itu kan ingin hidupnya itu benar.
Ya Iya. itu kita hidupnya benar dan jadi orang yang benar, hanya ya itu tadi tantangannya saya, Sinta, teman-teman untuk sampai kepada 3 poin itu. Kalau kita tidak mengandalkan tuntunan dari Roh Kudus, kita tidak mungkin lah. Iya, Karena iya, benar. suara di luar Roh Kudus itu kuat sekali. Iya, kuat sekali. Yang membuat hidup kita justru menjadi sebaliknya. Hidup dalam kepalsuan, hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam ketakutan untuk bicara yang benar. Karena akan yang terjadi yang sebaliknya kalau kita tidak mendengarkan Roh Kudus itu. Nah itu, seperti itu Sinta sebenarnya poinnya. Iya. Nah, oke, sahabat Evangeli boleh ya sekarang boleh sahabat Evangeli untuk bisa bertanya ataupun juga bisa sharing ya mengenai kebenaran itu sendiri. Seperti apa sih yang sahabat Evangeli lakukan saat ini mengenai tentang kebenaran gitu ya. Ada pula dari kebenaran itu sebenarnya kita sangkal ya Romo ya demi kepentingan pribadi seperti itu. Itu banyak. Apalagi Sinta kalau misalnya kita mengikuti media massa saja, medsos, kita bingung sendiri toh. Sebenarnya siapa yang bicaranya benar, siapa yang tidak benar. Kita kadang menjadi cuek saja kalau gitu. Wah, nggak ada yang bisa didengarkan juga. Kita bingung juga kan. Gitu. Makanya di sini Sinta dan teman-teman saya ajak, coba kita dengarkan suara Roh Kudus inilah. Supaya kita bisa mencapai apa yang sebenarnya yang dimaksudkan, yang dikatakan oleh Yesus. Karena kalau dunia yang bicara malah kadang membuat kita bingung. Iya. Betul sekali. Begitu. Iya. Kadang juga gini ya Romo, kita juga suka lupa ya dengan kita doain Roh Kudus untuk kita dituntun ke jalan yang benar gitu ya. Kadang suka lupa tuh. Suka kelewat dan juga kita suka lupa meminta ya. Mungkin saatnya di sini sahabat Evangeli untuk tetap terus dalam doa dan juga meminta ya. Kebenaran untuk bisa menuntun kita ke dalam kehidupan. Nah, itulah Sinta, kita bersyukur sekali karena besok kan kita merayakan kenaikan Tuhan. Nah, setelah kenaikan Tuhan itu kan ada novena Roh Kudus. Selama 9 hari. Nah, itu kesempatan kita sebenarnya. Karena Yesus sendiri juga mengatakan, sebelum Roh Kudus itu datang, pengikut kamu berdoa. Itulah sebabnya para murid juga berdoa, baru kemudian nanti waktu Pentakosta, kan ada lidah-lidah api itu yang turun di hadapan para rasul tuh jam 9 pagi. Nah, itu karena Roh Kudus turun dan benar-benar mereka setelah itu lihat, dalam kisah para rasul, mereka menjadi pewarta, tidak takut lagi. Mereka bicara betul tentang hal yang benar. Nah, itulah sebabnya teman-teman, gunakanlah waktu yang sebaik-baiknya. Nanti setelah kenaikan Tuhan, kamu novena Roh Kudus. Bahkan dalam doa novena Roh Kudus itu ada yang dikatakan minta 7 karunia Roh Kudus. Nah, itu siapa tahu kita di tahun ini dapat. Mungkin setelah kita mengantar dalam IG Live ini, ada yang masih bingung tentang kebenaran, masih mau bertanya tentang kebenaran, masih mencari tentang yang kebenaran. Apa benar sih apa yang dikatakan oleh Romo Santoso dalam dialog dengan Sinta dalam IG Live ini? Siapa tahu nanti setelah kenaikan Tuhan 9 hari novena kamu dapat. Kamu bisa bersaksi itu. Karena saya bicara bukan ini soal manusiawi. Nanti siapa tahu Roh Kudus benar-benar kasih ke kamu. Iya, begitu. Kamu nanti bisa bersaksi. Buktikan aja. Iya. Boleh dicoba ya, sahabat Evangeli. Iya, bisa dicoba itu. Bisa dipraktekkan langsung. Saya tidak hanya omong kosong ini, tapi kamu praktekkan aja. Karena saya dapat juga. Gitu. Kalau saya dapat karunia bernubuat. Dan itu saya dapatkan tahun 2005. Nah itu makanya saya kalau sudah mewartakan sabda Tuhan, tidak akan pernah berhenti karena memang itu sudah dapat diberi oleh Tuhan. Ada sukacita, ada kegembiraan itu teman-teman. Jadi ini bukan omong kosong bahwa kita Roh Kudus itu omong kosong, tidak. Itu kita dapat, kita alami. Iya begitu. Nah itu sahabat Evangeli. Oke. Romo ini ada tanggapan dari Herlina ya. Dan juga ada pertanyaan, oke. Lukas 18:14, orang dibenarkan, ini kebenaran apa yang bisa kita lihat di situ Romo?
Oh, lihat Lukas 18, konteksnya, dilihat 14. konteksnya, Herlina. Itu tentang apa dulu? Oke. Dia Lalu menyebut apa? Dari mana tadi? Lukas 18 ayat Lukas 14, Romo. 18. Lukas 18. Ayat berapa? 14. Ayat 14. Aku Yes. berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang ya. Oh, ini konteksnya kan perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa. Itu konteksnya doa. Nah, kalau kamu misalnya doa kepalsuan di hadapan Tuhan, ngapain juga? Tuhan kan tahu isi hatimu. Nah, ini kan konteksnya orang Farisi dan orang pemungut cukai doa di bait Allah. Yesus melihat di situ dalam perumpamaan itu kan, dia cerita itu orang yang Farisi cerita, oh saya berpuasa, oh saya selalu memberi sedekah, oh saya begini, bla 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 bla. Tapi itu tidak sesuai dengan isi hatinya yang disampaikan kepada Tuhan. Tapi si pemungut cukai tidak berani berkata karena dia sebagai orang yang berdosa dan dia hanya di situ kemudian menundukkan dan pegang tangannya itu di dadanya, Tuhan kasihanilah aku kan. Nah justru si pemungut cukai ini kata Yesus dalam perumpamaan itu sebagai orang yang dibenarkan karena dia rendah hati. Dia berani mengakui kesalahannya, dia berani mengakui dosanya. Nah kalau kamu datang ke pengakuan dosa, misalnya, kalau kamu ngaku dosa yang diceritakan dosanya tetangga ngapain? Nah kamu kan harus cerita tentang dosamu. Nah seperti itu. Itulah kerendahan hati yang dipuji oleh Tuhan Yesus dan dia dibenarkan oleh Tuhan Yesus ketika pulang ke rumah. Nah ini konteksnya tentang berdoa. Begitu Herlina. Konteksnya berdoa. Iya. Dan Herlina juga mau tanya nih Romo. Oke. Dan apa tantangan terbesar untuk hidup benar? Oh ya banyak. Tadi kan saya katakan untuk hidup yang benar. Tadi kan pertanyaannya mungkinkah? Kemudian masih muncul lagi pertanyaan apakah kita benar-benar bisa hidup yang benar? Karena tadi saya katakan lah setiap hari aja pikiran kita aja ada pikiran kotor. Perkataan kita ini sudah cenderung perkataan-perkataan yang salah. Apalagi perbuatan-perbuatan kita godaannya. Nah, makanya kalau kamu bertanya seperti itu ya saya juga ini bertanya juga. Mungkinkah kita itu hidup di dalam kebenaran gitu? Karena godaannya itu banyak gitu loh. Yes. Nyata gitu loh. Iya, Sinta sendiri juga ngalami, saya juga ngalami kan sama seperti yang dialami oleh Herlina. Jadi kita ini bergulat betul ini untuk hidup dalam kebenaran. Nah, makanya kita menawarkan dengan program-program kita ini kan mengajak teman-teman supaya hidup dalam kebenaran, ya salah satu caranya seperti ini. Kita dialog, kita sharing, kita saling meneguhkan, ya toh, seperti itu. Betul. Iya. Betul banget Romo. Nah, boleh nggak sih Romo dikasih tahu nih, kita apalagi di dalam kondisi sekarang ya, saya melihat pandangan itu adalah realnya. Iya. Kondisi kita sekarang. Yang tentunya kita tidak pernah terlepas yang namanya media sosial, konteks-konteks informasi sana sini itu sangat banyak. Banyak ya. Apalagi terkait isu sana, isu sini. Nah, sebagai orang beriman, ya, apa yang bisa kita lakukan selain berdoa ya Romo ya, selain berdoa dan selain meminta Roh Kudus gitu ya. Apalagi nih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa tahu kebenaran itu? Kok saya gini loh, Sinta, feeling saya ini kebetulan kita IG Live hari ini, kemudian besok kenaikan Tuhan, lalu kita ada novena, kok saya punya feeling, kalau misalnya, ini ya, teman-teman yang ikut dalam IG Live ini, benar-benar nanti setelah kenaikan Tuhan itu, melakukan doa novena, kok saya punya feeling nanti teman-teman dapat gitu loh. Saya merinding. Makanya ini saya feeling saya. Jadi ini kan sebenarnya kita sebenarnya timingnya tepat sekali. Nah saya pingin teman-teman nanti yang ikut dalam IG Live ini setidaknya kalau kamu bisa cerita juga kepada teman-temanmu, kalau kamu tanya tips ya sudah, mari kita nanti mulai aja novena setelah kenaikan Tuhan itu 9 hari. Nanti kita tunggu sampai tanggal 23 Mei kan itu Roh Pentakosta. Siapa tahu kita dapat. Saya sendiri juga ingin minta juga itu. Siapa tahu saya dapat karunia yang lain juga yang diberikan oleh Tuhan yang ditambahkan dalam hidup saya.
Ya begitu. Oke, berarti Nah, maka kalau mungkin ini juga minta mm, tipsnya ya sekalian aja ini saya kasih tugas sekalian. Bukan tugas sih, oh, artinya ini kan langsung doa, praktek. namanya doa kan bukan beban ya. Ya Iya, iya, doa iya, kan iya, kalau Romo. kita bisa melakukannya dengan baik dan menurut kita itu baik, ya siapa tahu apa yang kita katakan hari ini tentang kebenaran, tentang hidup yang benar, menjadi yang orang yang benar terjadi dalam proses 9 hari yang akan kita lewati ini nanti ke depan. Saya feeling saya Ya. kok kayaknya akan ada yang dapat feeling ya, ini feeling ya, gitu Wow. loh. Ya, Iya. dari 15 orang di sini ya yang Uh, bergabung, semoga bisa mendapatkan karunia-karunia tersebut gitu ya Romo ya. Iya, itu siapa tahu dapat Oke. dari 7 dari karunia itu kan kalau kita misalnya novena Roh Kudus kan nanti selalu doakan minta 7 karunia Roh Kudus itu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya teman-teman mau Oke. menambahkan lagi nanti bisa juga dibaca yang buah-buah Roh Kudus dari Efesus 5 23 23 22 2 sampai 25 itu tentang buah-buah Roh Kudus. Oke, jadi selain kita berdoa, jadi mungkin saya juga kayak menarik kesimpulan ya dengan IG live kita pada hari ini, itu sebenarnya juga Romo Santoso ingin mengingatkan kita untuk bisa novena gitu ya, Iya, untuk langsung karena praktek gitu ya. karena kan besok udah kenaikan Tuhan. Biasanya setelah kenaikan Tuhan kan lalu ada Betul, novena, gitu loh. yes betul. Siapa Dimulai tahu di nanti hari teman-teman bisa memulai Jumat ya secara Romo. pribadi. Nanti sampai Pentakosta kan itu, Yes, gitu. oke, ya boleh. Iya, Nanti mungkin dari kita, dari tim Evangeli juga akan terus mengingatkan untuk para follower Evangeli untuk bisa berdoa novena ya Romo ya. apalagi kan nanti Sehingga, Rebo depan kita masih uh-huh, IG live itu yang tanggal 19, siapa ya, tahu untuk ngecek lagi. Siapa tahu kita nanti betul ya. menyemangati lagi yang sudah mulai agak kendor. Nah, siapa tahu nanti kita benar-benar bersama-sama secara rohani dapat nanti. Sehingga Yes. apa yang dikatakan oleh Yesus bicara tentang Roh Kudus itu bukan sesuatu yang di luar kita, tapi benar-benar terjadi itu. Iya, iya. Betul, Karena nanti betul. setelah kita menerima Roh Kudus itu, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Karena kamu belum digerakkan itu, Roh Kudusnya itu belum bergerak di dalam hidupmu. Coba kalau Roh Kudus itu sudah bergerak di dalam hidupmu, nanti kamu bisa menanggung itu. Segala sesuatu yang dikatakan oleh Yesus, yang banyak hal itu. Ya, begitu. Saya kira Jadi nangkep poinnya ya. Saya kira nangkep poinnya. Iya, 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 iya. Dan juga IG Live ini juga sebagai pengantar ya Romo ya untuk Ya, kita bisa ya. memasuki novena yang akan diadakan setelah Tuhan Yesus naik. Gitu hari Jumat mulai itu kalian. Hitung aja 9 hari. Oke. Siap Romo. Iya. Nanti dari tim Evangeli akan buat ya untuk teman-teman semuanya supaya tidak tertinggal yang namanya novena Roh Kudus. Iya, jangan bolong. Kalau bisa jangan bolong-bolong. Kalau bisa 9 hari, aku feelingnya kok kalian nanti dapat. Amin, amin. Karena bacaan Injil yang besok Sinta itu lebih lebih dahsyat lagi. Karena di sana dikatakan sampai kamu nanti harus mengalami duka cita sampai menangis sebelum mendapatkan kemenangan. Oh, itu luar biasa yang bacaan besok. Yang harian, tapi karena di tempat kita kenaikan Tuhan, maka bacaannya bukan itu. Tapi kalau misal dilanjutkan yang harian, sebenarnya yang besok ayat 16 sampai 20 itu Yesus lebih bicara lagi, kamu sebelum menerima itu kamu akan mengalami kesedihan, duka cita, bahkan kamu sampai menangis. Tapi akhirnya kamu akan menjadi orang yang dimenangkan. Nah, itu luar biasa lagi. Aduh, saya jadi merinding ini. Pengen nangis juga. Iya. Iya, betul sekali Romo. Wow, saya jadi kayak, saya juga kan semalam ya Romo ya. Saya sedikit sharing. Semalam saya kan prepare. Oke, besok saya akan live dengan Romo Santoso di IG Live. Setelah itu saya melihat postingan dari akun Katolik yang lainnya. Diingetin lagi nih. Untuk doa novena. Oh iya. Iya. Tuhan Yesus lahir,
Berarti apa ya? Bangkit. Setelah bangkit maksudnya. Naik Bangkit, ya. naik ke surga maksudnya. Naik ke Ah, ah. surga. Oh iya, ada novena nih, novena Iya. Roh Kudus sebelum kita Pentakosta. Oh iya, berarti kita diingetin lagi nih untuk bisa novena. Saya udah share itu, Romo, di IG saya. Nah, Oke, kebetulan itu ya, kebetulan juga ini harinya sama, saudara-saudari kita Muslim merayakan Idul Fitri, kemenangan juga kan? Betul, kemenangan. Iya, kita kenaikan ke surga. Gitu. Jadi sebenarnya dari simbol situ aja kita sebenarnya ngapain sih beda agama harus saling saling berkelahi, saling menyalahkan. Justru ini lihat ada sesuatu yang indah ya, meskipun berbeda. Di hari yang sama saudara-saudari kita Muslim mengalami kemenangan fitrinya itu hidup bersih. Lah kita juga Yesus naik ke surga. Seperti itu. Iya. Betul sekali. Nah, ya jadi kayak saya diingetin, oh ya, terus kayak hari ini sebenarnya awal tadi, waduh, ini ngomongin kebenaran. Susah. Sebenarnya berat. Susah gitu. Berat sekali ya. Iya, jadi kayak gimana nih? Oh iya, jadi tuntun. Tapi gini loh, Sin, dari pengalaman ya, saya sendiri pengalaman. Jadi sebenarnya ketika kita melihat konsep tentang kebenaran seolah-olah susah. Tapi kalau misalnya kita benar-benar mengalami yang namanya Roh Kudus, semuanya mudah. Oh, benar-benar bisa. Kita kalau bicara tentang konsep, harus menjelaskan kebenaran, harus memberikan contoh macam-macam, susah betul. Saya sendiri juga, wah ini nggak mudah tema ini. Tapi lihat, ketika Roh Kudus mulai bekerja, ngalir saja. Karena Roh Kudus itu real, dia real itu terjadi dalam diri kita. Jadi kalau kita udah bicara gini, saya yakin bukan kita yang bicara juga, ini Roh Kudus membantu kita. Karena kita bicara bukan hanya untuk diri kita sendiri, ini untuk orang lain. Kita dengan media massa ini untuk orang lain. Ini jejaknya nanti akan diikuti oleh orang lain. Tapi intinya saya mengatakan, ketika kita sudah menyadari hadirnya Roh Kudus dalam diri kita, yang terasa itu sukacita, kegembiraan, tidak ada beban takut atau khawatir atau kebingungan menjelaskan apa yang dikatakan oleh Yesus, karena ya inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus seperti ini. Kalau masih bingung seperti Pontius Pilatus, ya kamu baca aja dialog antara Pontius Pilatus dengan Yesus, dan Yesus menjelaskan tentang kebenaran itu, dia jelaskan dengan sangat detail. Iya. Terjadi sekali dengan saya, Romo, ya. Iya. Memberikan tema ini, wow, berat sekali tema ini. Berat, ya. Tentang kebenaran. Tapi jangan lupa, tadi pada poin yang ketiga kan saya menyebut, Sin, tadi pada poin yang ketiga, menjadi orang yang benar, itu artinya harus kita alami. Kenapa? Itulah sebabnya tadi saya beli dua sisi. Sisi yang pertama adalah orang yang hidupnya melakukan hal-hal yang benar, itu berarti yang menuntut kita, supaya kalau misalnya kita mau menjadi orang yang benar, ya kita harus melakukan secara konsisten hal-hal yang benar. Lalu di sisi yang lain dikatakan orang yang kehidupannya dibenarkan karena kualitasnya, kesaksian dari orang-orang yang ada di sekitarnya melihat bahwa Mosan, Sinta, Herlina, Livia, teman-teman yang lain ini adalah benar-benar orang yang benar gitu loh. Teman-teman yang di evangeli ini adalah orang-orang yang benar gitu loh, yang ada di evangeli ini, dan orang bersaksi, kualitasnya ada. Nah kalau kita tidak benar, tidak ada kesaksiannya, tidak ada kualitasnya, ngapain kita dikatakan orang benar? Gitu maksud saya. Gitu ya, Romo. Iya. Nah, Romo, ini ada pertanyaan nih menyangkut tentang karunia Roh Kudus ya. Ternyata dari Moyu. Oh, boleh. Karunia Roh Kudus itu sama dengan talenta nggak ya? Wah ya, kalau karunia Roh Kudus lebih luas ya. Yes. Iya, karena karunia ya namanya. Karunia itu benar-benar ya diberi Tuhan yang luar biasa. Nah kalau talenta ya memang kadang a gift juga. Saya satu contoh aja. Saya sering kan selalu nyinggung kan, Sin, kalau contoh itu saya selalu nyebut Liodra kan, penyanyi muda kita itu. Kan dia selalu ditanya di media massa kan, orang Wahyu sekalian ini, ya Orang Wahyu. Jadi si Liodra kan selalu ditanya, dari keluargamu itu ada nggak tuh yang jadi penyanyi atau apa, kakekmu atau apa? Dia kan selalu nyebut, nggak ada sama sekali dari keluarga saya itu yang penyanyi. Makanya dia menjadi penyanyi dengan suaranya yang bagus itu dia mengatakan a gift.
Itu benar-benar karunia yang diberikan oleh Tuhan gitu. Tuhan. Begitu. Jadi dan karunia itu memang bisa diminta kan. Nah, tapi Yes, kalau betul misalnya sekali, Romo. kalau gift itu kan misalnya talenta kan udah kayak diberi oleh Tuhan. Sebenarnya kita punya, tinggal suatu saat kita menemukan atau tidak. Kita mengembangkan atau Ya, tidak. ya, Sebenarnya ya, misalnya betul. saya sebenarnya kalau saya jujur saya itu punya gift jadi pemain sinetron sebenarnya. Ya, tapi Oh karena iya, nggak wah. dikembangkan kan, nggak dikembangkan. Saya tidak tinggal di Jakarta, lalu sudah tua juga, sudah wajah pas-pasan, jadi nggak dilirik kan. Ya, tapi sebenarnya aku punya gift sebenarnya jadi pemain sinetron tuh punya, tuh pemain film gitu ya. Nah, itu Gitu. Romo tahu dari mana tuh, Romo? Alah, Ketika misalnya Romo, saya suka performance, saya suka misalnya hal-hal yang untuk public speaking, saya suka drama, gitu, saya suka suka tampil, acting. Oh acting. iya, Nah itu sebenarnya udah ada tanda-tanda, sebenarnya tinggal nunggu produser. Tapi karena wajah pas-pasan, sudah tua juga, tidak ada koneksi ya, sudah, gitu. Tapi kembali tapi kepada pertanyaan Roh Wahyu tadi, ya memang yang namanya karunia itu kan diberi oleh Tuhan, dan karunia itu macam-macam kan dalam kitab suci disebutkan. luas. Ada berbagai macam karunia, tetapi satu roh, ya ada berbagai macam anggota tubuh, kita satu tubuh, itu di situ dijelaskan dalam Roma dan Korintus juga, begitu. Gitu Roh Wahyu. Biasa ya, Roh kalau Wahyu kita bisa membahas, sharing juga, ya. ya boleh. Kalau kita membahas tentang karunia ya, itu banyak sekali ya sahabat Banyak, Evangelia, dan ternyata banyak memang sekali. ini bisa diminta, Minta sekali lah ya. lagi bisa diminta. Ya, jadi ketika kita ingin menjadi seorang yang lebih baik lagi, nah apa nih gitu? Kita juga kalau doa itu harus detail ya, Romo ya. Jadi Dan yang ingin kita dan minta, jujur gitu. ya. Kalau tadi kan Herlina udah tanya yang konteks Lukas tadi. Jadi kalau kita doa itu sejujur-jujurnya lah. Kita benar-benar harus jujur di hadapan Tuhan. Karena kan nggak ada yang lain kan. Iya, dan tidak ada keterpura-puraan. Ya. Jangan ada kepalsuan dalam dirimu. Iya. Nah itu banyak sekali ya. Mungkin sahabat Evangeli itu mungkin ini juga menjadi satu pengalaman saya sendiri gitu ya, Romo. Ya. Ketika saya juga berdoa, tapi saya masih kayak belum bisa cerita semuanya ke Tuhan. Nah, jangan sampai seperti itu. Gitu, ya. Karena sebelumnya kan dalam ayat sebelumnya ketika Yesus bicara tentang misalnya bacaan minggu kemarin lah. Yang tentang itu loh, yang tentang pokok anggur itu kan di bagian akhir Yesus mengatakan, mintalah dalam namaku, maka Bapa akan mengabulkan segala yang kamu minta. Mintalah dalam namaku, gitu. Kan itu sampai disebut seperti itu loh. Iya kan, mintalah apa yang kamu minta akan dikabulkan. Tuh mintalah, gitu loh. Udah diberitahu mintalah kok enggak minta. Nah, ya. Jadi seru juga ya. Seru. Jadi pengalaman rohani kita itu sebenarnya simpel aja ya. Dan kaya. Ya, Romo, ya, yang simpel ya. Yesus itu mengajarkan satu yang simpel. Kalau kamu doa misalnya di luar bingung rame, masuk pintu, tutup pintunya, kamu doa di situ. Yesus ngasih simpel juga kan. Iya, enggak usah bertele-tele. Yesus banyak kan ngajarkan tentang doa. Kamu bingung misalnya buat kalimat tentang doa, Yesus sudah ngajarkan. Pakai doa ini aja, Bapa kami. Nah, gitu. Yesus sudah ngajarkan juga konsepnya kan. Gitu. Maka teman-teman rajinlah membaca kitab suci, ajaran-ajaran Yesus yang simple. Itu kan semua sangat applicable ya, bisa langsung dipraktekkan dalam hidup kita. Gitu. Jangan dibuat pusing. Baca kitab suci juga jangan dibuat pusing. Ya, dilihat langsung aja, lihat apa yang disebutkan di sana, langsung bisa dipraktekkan. Begitu. Ya. Oke, sahabat Evangeli, mungkin ada yang ingin sharing dengan kita mengenai kebenaran atau Roh Kudus ya, atau roh-roh yang mungkin sahabat Evangeli ingin sampaikan gitu ya. Rohana, siapa tahu ada Rohana. Romo ya. Apa? Jangan kan kita ada juga orang yang gini, Romo, kedok rohani juga ya, kedok rohani. Artinya gini, dia rajin, dia sering
membaca berita, membaca Alkitab gitu, Ah, dia ah. juga suka sharing gitu ya. Mm-mm. Tetapi dia menutupi itu semua, Ah, ah. menutupi kehidupannya. Sebenarnya apa ya? Tidak lepas gitu ya, tidak Ah, ah. lepas, tidak suka tidak sukacita juga gitu ya. Ah, ah. Saya kadang tuh suka melihat banyak orang yang seperti itu. Maksudnya Ah, gini, ah. mungkin ada teman saya sih yang seperti itu gitu ya. Ah, Saya ah. juga kadang melihat diri saya, apakah saya seperti itu juga gitu kan? Ah. Karena kan kita juga harus berkaca gitu ya di Ya. dalam diri kita sendiri gitu. Nah, Mm-mm. gimana ya Roma ya? Itu apakah orang-orang yang seperti itu ketika memang udah rajin, doanya Ah. kenceng, tapi tidak ada sukacitanya gitu Romo? Tapi karena nggak ada kerendahan hati. Oke, tidak ada kerendahan hati Jadi nih gini Roma. loh, secara rohani, kerendahan hati itu adalah satu nilai pertama yang harus bisa dilewati. Ya, jadi kerendahan hati adalah satu apa ya nilai rohani yang ada, dan ketika kita bisa melewati kerendahan hati itu kita akan mendapatkan yang lain sebenarnya. Maka sebenarnya dalam hidup ini kita harus diajak untuk sampai kepada rendah hati, dan sebenarnya disampaikan oleh Yesus juga. Sebenarnya kalau kita berani merendahkan diri, maka kita akan ditinggikan. Tapi ketika kita meninggikan diri, justru kita akan direndahkan. Lalu Yesus juga bicara tentang kalau kamu mau menjadi seorang pemimpin, kamu harus jadi hamba. Bahkan menjadi hamba dari segala hamba dan seterusnya. Artinya intinya gini, jadi kadang-kadang kita pada poin itu, karena saya cerita gini loh, Sin ya, pengalaman juga. Kadang orang secara rohani, ya oke lah, sangat apa ya maksimal, artinya seperti yang kamu cerita, tapi dia nggak pernah ngaku dosa. Ya, gitu. Jadi setelah sekian tahun dia nggak ngaku dosa. Lah itu jadi dia terbelenggu oleh kesombongan rohaninya sendiri. Nah gitu. Nggak ada di dunia ini orang yang bisa melepaskan dosa, itu nggak ada. Sampai ada orang yang mengatakan, wah saya langsung kalau minta pengampunan langsung kepada Tuhan. Ya bolehlah, silahkan. Itu kesombongan rohanimu. Tapi sebenarnya kita dengan rendah hati, ketika kita ada dalam situasi dosa, datanglah ke gereja. Datanglah untuk pengakuan dosa. Mengaku dosalah di hadapan imam. Karena imam dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan dosa kita. Dia diberi kuasa oleh gereja. Dia diberi kuasa oleh Tuhan. Supaya dia bisa membantu saudara-saudaranya sampai pada pengalaman. Intinya adalah memang sangat dibutuhkan ya namanya kerendahan itu. Saya kalau udah sharing kayak gini mau nangis juga kalau udah kayak gini. Karena memang itulah kita dibutuhkan ya namanya kerendahan hati. Dan bahkan pengalaman sendiri juga, kalau kita mendengarkan pengakuan dosa dari saudara-saudara kita yang datang pada dosa, kita sendiri juga yang diubah. Kita para imam ini juga yang diubah juga. Betapa terbatasnya kita orang berdosa ini mendengarkan orang yang berdosa juga. Dan di situ sebenarnya dalam pengakuan dosa yang kita dapatkan adalah rahmat belas kasih Allah sendiri yang bekerja di dalam diri kita. Kita sama-sama orang berdosa, satunya menceritakan tentang dosanya, satunya mendengarkan dosa, ya, lalu minta rahmat Tuhan, belas kasih, lalu kita menjadi orang yang dibersihkan keluar dari pengakuan dosa itu. Jadi kita menangis bukan karena sebagai orang berdosa, tetapi orang yang dibebaskan dari dosa. Begitu. Iya. Wow. Ternyata begitu ya. Iya. Pandangan seorang Romo gitu ya, ketika mendengarkan kita ini, dosa-dosa kita juga gitu ya, Mo ya. Iya. Wow, luar biasa ya, Mo ya. Nah, ya, kalau kondisi pandemi gini gimana ya, Mo ya, untuk bisa ngaku dosa ya? Oh, kan masih bisa janjian. Kemarin yang untuk Jakarta di Indonesia kan masih lewat para uskup kan mengadakan secara khusus itu kan absolusi umum. Hanya nanti kalau waktunya sudah normal, kalian boleh menghubungi pastor masing-masing. Tapi karena pandemi kan mereka secara pastoral kemarin kan ada absolusi umum itu, ada pertobatan, lalu dipimpin oleh Bapak Uskup di setiap keuskupan. Saya kira itu terobosan yang bagus juga untuk membantu kita. Tapi nanti kalau sudah normal, lalu kalian tinggal menghubungi aja pastor yang dikenalkan, pasti ada. Nggak ada lah yang tidak kenal pastormu, kan nggak ada ya. Iya. Tapi kita belum bisa pengakuan dosa online kan belum bisa. Ya. Iya. Itu juga banyak ya yang harus disiapkan juga ya Romo. Iya, karena kalau nanti kalau pengakuan dosa online nanti data dosamu disimpan di Google.
Berarti bisa dilihat beberapa tahun yang lalu gitu Ya, ya, iya, kelihatan nanti gitu. malah nanti kamu malah stres nanti. Iya. Biarlah Oke, dosamu wow. didengarkan oleh romomu saja, biarlah disimpan oleh romomu. Ya, biar Allah yang Iya, ya, tahu. Romo. Iya. Oke. Iya. Oke, sahabat Evangeli, ini kita ngobrol bener-bener santai ya, Romo ya. Santai, santai aja. Alurnya juga, ya, alurnya juga mengalir aja gitu ya. Silahkan Iya, buat sahabat Evangeli, jika ada pertanyaan boleh. mengenai kebenaran atau apapun juga ya Mm-mm. tentang tema hari ini, yang dimana kita mengambil tema kebenaran, hidup benar dan juga orang benar, sehingga sahabat Evangeli juga bisa diterapkan nih di dalam kehidupan sahabat Evangeli sendiri ya. Atau pertanyaan saya, Sinta, untuk teman-teman, kalian itu sudah solid, Boleh. kalian itu sudah solid betul, betul nggak sih tentang kebenaran itu sendiri? Misalnya tentang kebenaran imanmu saja, sudah solid belum sih kalian itu sebenarnya? Solid solid dalam diri sendiri gitu ya, Mo Iya, ya. artinya kita kan sekarang kan bicara tentang kebenaran dalam Yesus. Oke lah, konteks kita adalah konteks dalam iman kepada Yesus. Nah, pertanyaan saya adalah kalian tuh solid belum sih? Sebenarnya yakin betul bahwa kalian itu ngikuti orang yang benar ini, Yesus ini. Jadi gimana sih kalian sendiri sudah merasa sudah pegang betul tidak itu tentang kebenaran itu? Jangan-jangan kalian sendiri tidak begitu yakin dengan mengikuti Yesus sebagai sang kebenaran itu gitu loh. Kalian sendiri gimana, sudah solid belum gitu loh ikuti Yesus ini gitu. Iya, betul. Nah, itu menjadi pertanyaan refleksi untuk Ah, hari ah. ini ya, Sobat Evangeli ya dan Romo ya. Iya. Iya, oke. Nah, siapa yang mau sharing boleh ya, Ah, atau saya akan undang Sahabat Evangeli ya. boleh. Kalau misalkan bisa, boleh saya ingin mengundang Sis Tri Ratna Kartika, boleh ya? Kalau Oke, misalkan bisa, namanya Kartika, bagus. ya kalau misalkan bisa langsung aja muncul ya. Ya, Kalau ya, misalkan ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, ini dari Sis Livia. Yakin Romo, Oh, Tuhan yakin? Yesus harta yang terindah. Wah, luar biasa. Thank you. Sis. Oke, sip. Hmm, Yakin, harus Oke, yakin. yakin. Iya, saya juga yakin Romo. Karena Oke. dulu tuh sempat mempertanyakan ya, kayak bener nggak sih gitu kan. Karena kan berbagai macam pilihan, terus juga Ah, kayak ah. saya juga sering sih, yang sering Ya. saya sharing juga ke Romo ya, kalau Ah, ah. saya tuh suka bertanya di dalam diri saya sendiri. Sebenarnya ngikut Yesus itu Dapat apa? yakin nggak sih? Ah, Iya, dapat dapat apa apa? sih? Terus berani nggak berjuang mati-matian untuk Iya, tetap pegang iman. Nah, itu tuh iya, yang menjadi refleksi pertanyaan saya sendiri gitu ya, Romo ya. iya. Dan sampai sejauh ini, sampai saya berulang tahun gitu ya, Ah, saya ah. selalu merefleksikan itu terus gitu untuk Sip. memperbaharui Ya. apa yang menjadi prinsip hidup gitu ya. Dan puji Tuhan ya, sampai sekarang saya masih tetap yakin gitu ya. Yes. Dan Ah, ah. saya percaya gitu bahwa Mm-mm. Yesus itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Makanya kalau misalkan saya mengalami kesusahan, Iya. kesulitan, Mm-mm. lagi sedih, lagi hubungan tidak baik antar Ah, teman atau dengan siapapun gitu ya, ah, ah. saya minta hikmat sendiri gitu loh, Romo, untuk Ya. bisa apa ya, membuat hati saya jauh lebih damai. Itu yang utama. Pikiran saya untuk, karena di situ Yesus selalu ada nih. Yesus Yes. ada, dan udah deh, serahin aja setiap doa-doa saya, setiap malam atau pagi itu saya selalu menyerahkan hidup Yes. saya kepada Tuhan. Udah tinggal Tuhan terserah mau melakukan apa dalam hidup saya. Jadi sekarang terbukti ya sudah ada 2 orang, yaitu Livia, Sinta sudah yakin, saya tambahi, saya juga yakin. Jadi ada 3 orang ini yang yakin bahwa Yesus adalah sang kebenaran. Jadi ini teman-teman sudah ada 3 orang ini yang bersaksi nih. Yeah. 1 Livia yakin, Sinta yakin, saya tambahi Mosan juga yakin bahwa Yesus adalah sang kebenaran sejati yang akan saya ikuti, saya perjuangkan sampai akhir hidup saya. Nah, itu. Amin. Nah, kita tunggu teman-teman. Kita tunggu teman-teman yang lain ini. Kita tunggu teman-teman yang lain, yang 16 orang yang lain ini. Bagaimana jawabannya? Yakin nggak? Ayo kita serbu. Kita serbu chatnya. Yakin tidak? Herlina yakin, Romo. Oke, 4 orang. Gitu.
Ada nih Sis Vika, Yakin. Oke. yakin. Tambah tuh. Tadi ada yang chat dengan saya WA juga, EN juga yakin gitu. Oh yakin. Wow, oke. Ya, sahabat Jadi Evangelis gimana? Yakin Romo, kata makanya Christina. makanya tema kita hari ini benar-benar ketika kita bicara tentang kebenaran, orang yakin betul bahwa kebenaran itu nyata ya dalam diri Yesus. Maka teman-teman, saya ingatkan, mintalah supaya kebenaran itu menjadi milikmu ya nanti dalam novena 9 hari itu. Gitu. Jadi kita tujuannya sampai ini, Sinta, meyakinkan orang supaya sampai benar-benar mengikuti Yesus sang kebenaran sejati. Jadi tujuan kita berhasil pagi ini. Gitu. Wah, banyak Romo nih yang yakin ya, yakin juga. Ini ada Sis Farida, ada Margareta. Yakin. Ada Sis Maya. Yakin. Yakin ya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena kita tidak tanya lagi seperti Pontius Pilatus, apa itu kebenaran? Karena kita tahu kebenaran sudah ada itu dalam diri Yesus. Begitu. Itu juga membuat kita yakin bahwa kita terus berjalan bersama Yesus ya. Wow, seru banget hari ini Romo. Saya juga nggak nyangka ya bisa sejauh ini saya membawakan God Morning dan juga ngobrol dengan Romo sendiri gitu yang sebenarnya jujur aja yang sudah saya bilang tadi ya, saya kayak wow, tema hari ini tuh lumayan berat loh ya, menangani kebenaran gitu. Sebenarnya diri sendiri aja masih nggak benar belajar. Iya. Dan nggak benar. Apalagi saya, Sin. Kamu masih muda, saya udah umur 43 tahun ini, saya udah banyak tidak bicara tidak benarnya, udah banyak. Dosanya lebih banyak daripada kamu saya nih. Gitu. Siap-siap Pak Romo. Wow, luar biasa ya. Sahabat Evangelis, apakah masih ada yang ingin? Oh, ini ada Moyu Romo. Oh, Moyu, gimana? Moyu, bolehlah saya mengundang Moyu. Iya loh, buat cerita-cerita gini Romo Moyu nih. Gimana ini, masih nganggur kan? Libur. Libur. Oke. Moyu, boleh ya? Saya sini ngobrol-ngobrol Romo Wahyu biar semakin mantap. Gitu. Waduh, luar biasa loh ya, pagi-pagi udah ada 2 Romo gitu kan. Romo Wahyu tuh diundang cepet biar ngobrol. Ayo Moyu, udah saya undang, tinggal di klik. Dia nanti langsung tanya kepada kayak Pontius Pilatus, apa itu kebenaran? Halo Romo Wahyu. Aduh. Halo Romo Wahyu. Aduh. Ya muter aja itu. Itu Romo Wahyu biar sharing. Halo bro. Moyu apa kabar? Masih muter. Punya dia masih muter. Ya masih bintang 7. Puyeng nanti Romo. Wah senang ini bisa langsung dengan Romo Wahyu. Udah lama juga nggak ketemu. Iya bro. Iya, hai Romo. Gimana kebenaran ini? Romo Wahyu kan banyak bergerak di orang-orang muda, jadi pasti banyak pertanyaan dari orang-orang muda tentang kebenaran, macam-macam itu. Pastilah. Romo? Cerita. Ya itu kan Romo kan banyak dengan orang-orang muda, pastikan mereka pertanyaan-pertanyaannya sangat kritis, berbicara tentang kebenaran di tengah masyarakat, macam-macam. Kira-kira gimana Romo dari mereka? Susah ya? Itu Sin, susah juga Sin. Susah. Benar yang bilangin Romo benar. Saya tuh udah biasa banyak excuse, banyak buat cerita untuk menutup sesuatu tentang diri kita. Jadi mau ngomong buat kebenaran itu gitulah. Tapi sebenarnya kalau dari cerita-cerita semuanya itu pengen dapat kebenaran. Bener nggak sih kamu sayang sama aku? Bener nggak sih kamu itu mau jadi sama aku seumur hidup? Bener nggak sih kamu itu jadi sebenarnya orang menuntut kebenaran.
setiap dari kita diminta untuk mengatakan yang benar. Bener nggak sih harganya Iya. segitu? Di sana harganya segini kok di sini kayak gini. Bener nggak sih harganya segitu? Bener nggak, Cinta? Kan gitu kita Benar, nanya. benar. Jadi sebenarnya semua orang itu pengen dapat yang benar, cuman susah untuk melakukan yang benar. Tapi kalau saya Nah, iya. Bener Romo. muda, kalau mereka sudah punya niat, pernah jujur, pernah mengatakan yang benar, kita harus apresiasi. Iya. Tapi gini Romo, biasanya kan dalam retret atau pendampingan rekoleksi yang Romo lakukan ketika awal biasanya prosesnya kan susah toh untuk membuka mereka, tapi lalu akhirnya setelah akhir retret kan benar-benar kan mereka bisa keluar dari dirinya itu loh. Itu kan yang menarik. Gimana proses itu kan kadang-kadang terjadi juga kesadaran gitu loh, penyadaran macam itu. The truth will set you free. Ah, Jadi ketika orang bisa melewati pintu kebohongan, ketidakjujuran, dan dia jadi jujur, ngomongan apa yang sungguh ada di dalam hati dan pikirannya, rilis, kayak dibebaskan gitu ya. itu iya makanya. Maka benar-benar Roh Kudus set you free ya. Ya, makanya the truth will set you free. Benar itu. Dan, itulah. Oke. orang-orang yang bisa ngomongin yang benar, pasti si Cinta juga pernah dengar, akhirnya dia bebas dari depresi, bebas dari tekanan, bebas dari teman kamu pernah cerita mungkin tentang itu juga ke kamu, tapi orang yang bisa curhat itu dia merdeka gitu. Sembuh, Yes. sembuh. Maka menurut saya kebenaran itu membuat kita sembuh, Oh, bebas, iya. merdeka. Tidak merdeka, sembuh, bebas ya toh. Benar-benar gembira, sukacita. Nah itu Sin, itu Roh Wahyu banyak berkecimpung di situ untuk orang-orang muda. Nah, iya. Iya. Misalnya pasangan nggak jujur sama pasangan, tapi akhirnya bisa ngomong, aku tuh sebenarnya mau ngomong sama kamu, aku tuh nggak happy sama kamu. Bebas, dia merdeka dia. Betul Ya. Romo. Bener. Wah, luar biasa loh. Romo Wahyu ngomongnya. Dan kita kan takut ngomong, karena kita takut orang tidak suka sama saya. Itu tuh, no. Orang itu justru menghormati kita. Orang justru menghormati kita. Benar kan kalau di leadership itu, banyak orang takut sama pemimpin, tetapi sedikit yang respect sama pemimpin. Pemimpin yang direspect itu adalah pemimpin yang memegang kebenaran. Kalau cuma followernya banyak, ditakuti banyak, tapi mungkin mulutnya tidak mengatakan yang benar. Kita punya contoh kita kan, orang yang dapat respect itu adalah orang yang mengatakan kebenaran. Ya, setuju. Betul, setuju banget, setuju. Ya, jadi wah ini juga banyak nih tanggapan dari teman-teman. Betul Romo, lega, hahaha. Iya. Benar juga ya Romo ya. Saya jadi kayak baru kepikiran gitu loh. Oh iya juga ya. Ketika itu gunanya dialog, gunanya ngobrol kayak gitu sih. Jadi kepikiran. Iya, gitu. Ya, bersyukur sekali saya ya hari ini bisa berjumpa dengan dua Romo yang keren-keren yang bisa memberikan dialog, membukakan pandangan. Kami kami dulu di Jogja sama-sama dari seksi humas. Saya dengan Roh Wahyu ini seksi humas. Oh. Iya. Cuma karena Romo Santos itu fokus pada kebenaran, dia terseok-seok. Kalau saya kan tidak orang benar, tepat saya. Jadi kita harus gimana Romo? Sikapnya harus gimana? Makanya aku tadi bilang sama Sinta, dosaku lebih banyak Sin. Aku terseok-seok untuk sampai kebenaran. Tapi sekarang udah sembuh, sudah dibebaskan sekarang. Amin, gitu. Ya. Romo, untuk menanggapi ini anak muda ya, bagaimana Romo untuk selanjutnya ketika kita memang terbelenggu dengan banyak hal, terutama dengan kebohongan, kepalsuan gitu ya, untuk menjadi seorang yang benar di dalam kondisi seperti ini?
ya kita dulu udah pernah bahas, jangan mengembangkan kebudayaan judging sama punishment ya. Karena kadang orang mengatakan kebenaran langsung dihajar, itu jadi dia takut untuk berkata benar. Itu misalnya di lingkungan keluarga, anak mau jujur, nilainya jelek, orang tuanya marah. Gimana lah dia mau jujur? Mendingan dia bohong, nggak dimarahin, kan itu. Maka kekerasan verbal yang ada di lingkungan kita itu harus kita potong. Kita harus kasih support lingkungan supaya orang itu lebih baik dia mengatakan padanya, jadi diri sendiri, tetapi tentang punishment, judging itu biarlah itu menjadi kekuasaan semesta gitu ya. Kekuasaan semesta pokoknya. Iya, Yesus kan bilang, ya ukuran yang kamu pakai itu yang nanti dipakai untuk kamu. Terus aku bukan menghakimi, kamu sendiri yang akan menghakimi diri kamu sendiri kan sebenarnya dengan tindak tandukmu itu. Ya. Jadi kita nggak usah itu akan kembali pada posisi dia. Kalau dia benar dia akan jalan, kalau tidak benar dia akan kena sendiri gitu. Ya. Maka saya tidak alasan itu milik Tuhan, saya nggak setuju. Tuhan itu nggak pernah pembalas, Tuhan itu belas kasih, marahin, ampun. Setuju. Jadi nggak. Setuju. Itu hukuman. Wow. Konsekuensi tindak tanduk kita gitu. Maka orang masuk neraka itu bukan karena Tuhan menghukum dia, kaosnya keren ya dalam dunia. Oke, garam dunia. Oke. Baik itu followernya ribuan, kalau dia following kamu, wah. Halo. Wah, saya boleh nih nanti bisa kolaborasi ya dengan akun baik.tv ya. Oke. Pertama-tama tapi teman-teman Evangeli beli kaosnya yang dipakai orang Wahyu dulu, gitu. Oh, itu sudah close order. Oh, sudah sold out. Sold out karena banyak sekali ya yang pengen kaosnya Romo. Itu ada di mana kaosnya itu? Romo ada itu pertanyaan tuh, beli di mana kaosnya Romo? Rumah Dionian. Rumah Dionian. Udah close order tuh. Oh, udah close order. Oke. Wah, seru banget. Ini nggak disangka juga malah bisa live di arah Wahyu juga kan kita. Ya kadang-kadang itulah dapat bonus. Dapat bonus. Diundang aja. TV diundang aja sekarang berempat. Kalau kalian punya waktu. Sekarang ya Romo ya. Ya, biar boleh ya sekarang ya. juga. Oh, Romo, saya ingin menyapa juga nih. Ternyata ada Romo Edi SCY yang bergabung. Oh, gitu. Wow, luar biasa pagi ini. Kita di Romo Edi diundang. Romo Edi diundang sekalian itu. Oke, siap. Oke, saya akan follow baik.tv. Apa mana Romo Edi? Kemarin ada follow Romo Edi. Tapi belum di follow back. Oh. Ya. belum kenalan. Kalau aku minumnya minum Milo. Minumnya minum Milo. Oh, siap. Ini Romo Edi. Oh. Halo Romo. Oh, halo. Bro, gimana? Kenal Romo. Wow, ini saya bersyukur sekali nih ditemani pada Romo SCY. Oh iya ya, malah kumpul ini. Gimana tuh? Ditanya sih Romo Edinya pengalamannya dengan anak muda. Romo, kita hari ini membahas Injil hari ini ya tentang roh kebenaran, dan Romo Petrus Santoso, Romo Mosen itu membawa tema mengenai kebenaran, hidup benar, dan orang benar ya. Nah, gimana Romo? Pengalaman Romo mengenai kebenaran. Kita dengarkan junior kita. Langsung ditodong.
Nggak apa-apa Romo, Romo biar buat semakin mantap ini teman-teman untuk diyakinkan. iya, Soal kebenaran ya. yes, soal kebenaran. Saya seperti Pilatus. Gimana, Mo? Apa itu kebenaran? Wah, Dari paham sudah dibahas. Wah, ini yang diomongin Romo Santoso tadi nih. Bukan Iya, Romo iya. Wahyu yang ngomong, tapi Romo Edi yang ngomong ya. Oke. ah, Eh, kebenaran itu menurut saya ya, versi saya adalah ketika hidup kita dipimpin oleh roh, ya. ya, Meskipun kita berhadapan langsung dengan kebenaran, tetapi kalau kita tidak dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan bisa sampai menemukan dan menyadari dan merasakan kebenaran itu dalam hidup kita. Contoh Pilatus, dia sungguh-sungguh ada di hadapan sang kebenaran itu, tetapi dia masih bertanya, apa itu kebenaran? Karena memang hidupnya tidak dipimpin oleh roh. Maka bagi saya, orang yang membiarkan diri dipimpin oleh roh, kemudian hidup menurut roh, akhirnya menghasilkan buah-buah roh. Disitulah kebenaran akan menuntun hidupnya, dan kebenaran itu juga akan memerdekakan. Wih, sangat teologis ya. iya, malah merangkum itu tadi, merangkum Romo Wahyu, merangkum Betul, saya. Beneran. Ini juniornya jadi merangkum ya, walaupun Iya, junior malah ya, merangkum. Tadi Romo Wahyu kan nyebut tentang roh itu akan memerdekakan kamu. Saya dari Pilatus. Nah ini sudah Romo Edi sudah merangkum luar biasa. Sinta tinggal melanjutkan. Wow. Kebetulan saya lagi ngolah data, jadi tahu mana yang benar atau enggak. Itu Romo Wahyu malah filternya bagus itu. Iya loh, keren banget loh. Karena Wah, kita udah pakai asik kacamata banget. yang beneran. Kita udah Oh, pakai ya kan. oh iya. Beliau iri nggak pakai. Kacamata kita mirip juga ini Romo Edi. Iya, iya. Sama Mirip-mirip hitam. loh. Kaca hitam. Ya loh, hitam juga loh. Oke, baik, Romo Edi, thank you untuk itu menjadi resume-nya ya untuk Ya. Good Morning hari ini. Jadi kalau misalkan Romo Edi belum tahu, saya Lucia, saya ada di tim Evangeli, yang dimana evangeli.id ini juga setiap harinya bersama-sama dengan teman-teman untuk melakukan God Morning setiap pagi. Dan setiap hari Rabu, saya bersama Romo Santoso membahas tema-tema yang dimana diambil dari Injil harian. Seperti Romo. Jadi kalau Romo nanti saya todong, Romo, Harus. ayo dong God Morning bareng. Harus. Jadi atau Ya. Romo, ayo dong kita live dari Evangeli. Nah, nggak usah kaget ya Romo ya. Oh. Ini tadi live-nya nggak sengaja. Saya break pusing lihat angka-angka terus buka kok ada live IG. Langsung ditodong ya. Itu namanya mendatangi berkat lah. Mendatangi berkat. Iya, iya. Datangnya berkat, betul sekali loh. Dan luar biasa ya, Romo Edi walaupun baru saja hadir, tapi langsung ngomong resume-nya Romo ya. Ya. Karena dia Itu sudah karena dipimpin Romo oleh roh. Dia sudah dipimpin oleh roh. Gitu. Nah, nggak salah saya undang Romo Edi nih ya. Oke, yes. Oke. Ya itu dia ya, tentang yang namanya kebenaran. Yang dimana di zaman sekarang yang tadi saya sudah sampaikan itu banyak sekali kepalsuan gitu ya. Dan semoga sahabat Evangeli itu juga bisa ya memilah-milah nih mana yang benar, mana yang tidak. Dan tentunya tadi yang sudah Romo Edi sampaikan, kita harus mengandalkan Roh Kudus ya, Roh kebenaran untuk memerdekakan diri kita sendiri ya. Karena capek juga ya Romo ya menjadi palsu atau menggunakan topeng gitu ya Romo ya. Iya, kalau pakai topeng, kalau kita kuda lumping tidak akan capek, senang menghibur ya. Tetapi kalau terus pakai topeng ya capek. Betul, betul. Oke. Iya. Nah, itu dia sahabat Evangeli, apakah ada pertanyaan mengenai tema hari ini tentang kebenaran ya? Ini sebenarnya temanya lumayan berat, tapi ternyata kita kemas dengan yang simpel-simpel aja ya Romo ya. Tadi Romo Santoso juga sudah menyampaikan, Romo Wahyu juga, dan ditambah dengan Romo
Edi ya. Oke, ini ada tanggapan Romo. Oke, Edi silakan. tambah keren deh kalau pakai kaosnya Moyu. Oh, Oh iya ya. masih kaos. Promosi kaosnya dari akun baik.tv. Oke, boleh, Oh, nggak apa-apa. .tv ya, Oh, oke. ya. Itu Terus akun Romo, baik.tv itu dari Australia itu. Oh, oke, oh oke, di oke. Australia. Heeh. Oh, oke. Ya, Hmm. saya baru tahu. Oke, boleh lah nanti kita collab ya. Kolaborasi ya, kolaborasi. Semuanya Iya, Boleh, boleh. kolaborasi. iya. Itu yang punya artis top. Oh iya, Ya. artis top siapa, Mo? Kenalan dengan orangnya. Iya, 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 boleh, boleh. Tapi ternyata Romo Berkolaborasi. Edi ini banyak sekali fansnya nih. Ada yang, wah ada Romo Edi, cool. Keren banget ada Romo Edi gitu ya. Wah, boleh lah ya. Cool itu artinya anyep, dingin. Iya, anyep. Anyep. Oke, Moyo boleh dong. Moyo kan juga kemarin saya lihat di postingan Moyo itu tentang ada Rumah Dehonian membuat suatu karya ya. Nah, boleh dong disampaikan karena di sini udah lumayan nih. 35 orang yang bergabung di IGTV kali ini ya. Iya, IG Live kali ini siapa tahu ya Rumah Dehonian itu apa ya? Apa itu Rumah Dehonian? Nah, gitu. Nah, sekalian. Kalau saya sama Romo ini memang di kongregasi kita kerja di Rumah Dehonian. Oh, dua orang ya. Nih, Romo ini di bagian ngurusin follower itulah dia ahlinya. Kalau saya memang di bagian saya bagiannya gimana semangat Kristen itu muncul dalam lambang-lambang yang simpel, dalam tas, dalam kaos, dalam stiker, jadi sabda Tuhan itu kan bisa muncul di mana saja, bukan hanya di dalam evangeli gitu ya. Di dalam kaos ini ada sabda Tuhan juga gitu. Jadi kita ke semua orang, kalau kamu sungguh mau menjadi pewarta nggak harus dengan kata-kata, tapi juga dengan kaos, dengan gelang, dengan topi, segala macam bisa. Kadang tindakan itu bicara lebih banyak dibanding kata-kata gitu. Jadi kita masyarakat khususnya yang Katolik kalau mau misalnya ini ya kan sekarang tahun Santo Yusuf ya. Iya, betul. Hari ini kepada umat Santo Yusuf segala macam gitu. Sederhana sih supaya banyak orang yang tidak bisa berkata-kata lewat simbol-simbol pun bisa. Keren banget tuh. Lewat buku kalau juga. Begitu cara ordernya gimana, Mo? Ada di IG itu. Ada di IG. Ada di Tokped, ada di Topi, ada di IG juga bisa. Gitu. Ya. Oke, boleh ya. Nah, jadi sahabat Evangeli ya, boleh nanti langsung aja follow @evangeli.id buat yang belum follow. Terus nanti kita akan share informasi dari Romo Wahyu ya mengenai Rumah Dehonian ya. Rumah Dehonian. Yang tentunya Rumah Dehonian ini yang dikelola oleh para pastor ya. Ya, para Romo SCY ya. Ya. SCY ya, oke. Jadi kita semakin tahu nih dengan Dehonian di sana atau Rumah Dehonian ini. Oke. Wow. Macam-macam ternyata sih. Jadi cara kita mau itu macam-macam. Kita kaya gereja Katolik. Sangat kaya. Ya. Sangat kaya ya. Tentunya salah satunya dengan kita seperti ini, lalu pun juga dengan karya-karya yang sudah mau disampaikan ya, melalui baju, melalui tas, dan melalui atribut lainnya. Yes. Ya. Betul. Kita bisa mewartakan kabar sukacita dari mana aja ya, dari mana aja, dan nggak ada alasan lagi untuk orang muda untuk bisa menggunakan apa yang bisa dia kontribusikan gitu ya, Romo ya. Ya. Jadi nanti rumah makan nggak usah bawa garam, kita sudah punya garam sendiri. Ya. Campur keringatnya ya. Kalau saya sih hanya diundang sesekali oleh Rumah Dehonian, suruh buat video, hanya sesekali aja. Ya, gitu, bantu sedikit. Ya, gitu aja. Wah,
Oke, yes, itu aja. Ya, Sahabat Evanjili, Romo, jangan kemana-mana dulu ya, sebentar. Boleh, saya ingin Oke. sampaikan kembali buat sahabat Evanjili yang belum follow, boleh follow Instagram Mosan, ya, @santoso_petrus ya Romo ya. Siapa tahu dengan memfollow Romo Santoso bisa terberkati dengan setiap pewartaan yang Romo berikan untuk para followernya ya. Tentunya juga ada Romo Wahyu ya, @moyu_scy ya. Boleh di follow, dan juga Romo Edi nih @edi_scy, betul ya Romo ya. ya. Dan Ya, tentunya di Evangeli sendiri ya, di @evangeli.id untuk bisa follow, dan kita tetap terus membagikan berkat ataupun juga membagikan pengalaman-pengalaman sharing. Siapa tahu ketika kita membagikan pengalaman tersebut, ada teman-teman yang membutuhkan mendengar ataupun juga mengikuti dialog-dialog kita, sehingga orang-orang tersebut itu bisa menjadi ikutan semangat juga ya. Sebagai halnya juga dengan kondisi saat-saat ini, yang dimana kondisi pandemi ini kan juga mempengaruhi kesehatan mental kita ataupun juga berbagai hal ya, apapun bisa terjadi dalam hidup kita gitu ya. Oke, dan Romo, saya boleh dong nanti satu-satu dari Romo Santoso, Romo Wahyu, dan juga Romo Edi, boleh nggak sih kasih kesimpulan ya lagi ya, sedikit aja mengenai Injil hari ini, ataupun juga kita sebelum mengikuti novena Roh Kudus yang akan diadakan di hari Jumat besok. Pesan dari saya singkatnya adalah pertanyaan dari Pontius Pilatus bicara tentang apa arti kebenaran terjawab hari ini. Karena memang kita sudah berjumpa dengan sang kebenaran, dan sekarang tinggal bagaimana kita mengikuti sang kebenaran itu sehingga hidup kita bisa menjadi orang yang benar. Begitu pesan dari saya. Terima kasih Romo Santoso. Silakan Romo Wahyu. Kalau saya, supaya kita bisa hidup dalam roh kebenaran atau Roh Kudus, follow your heart. Dengerin hati nurani kita, ikuti gerakan dia. Itu dari saya. Oke, thank you Romo. Selanjutnya Romo Edi. saya sebenarnya agak kurang setuju dengan Romo Wahyu, tapi enggak apa-apa. Roh kamu kan bukan roh kebenaran. Rohana. Tapi saya menarik terkait dengan ungkapannya Romo Wahyu itu loh. Saya tertarik, kemarin ada pendeta Raditya Oloan, gembala yang meninggal itu juga memberi catatan soal follow your heart itu ya. Saya tertarik karena jangan follow your heart, karena kita itu bisa saja salah, karena hati nurani itu bisa salah, tapi give your heart juga gitu. Jadi ketika kita ingin dipimpin oleh roh gitu, biarkan hati kita diterangi oleh hati Allah sendiri, di mana Roh Kudus di situ bekerja gitu ya. Jadi hati kita bisa saja salah, apalagi kalau kita terbiasa membuat hati kita menutup. Tapi kalau hati kita, makanya ada doa dalam hati kudus itu, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Disitulah membiarkan kita dipimpin oleh roh, ketika hati kita semakin menyerupai hati Kristus. Wow, mantap. Keren banget Romo Edi. Thank you Romo sudah bergabung bersama saya di God Morning hari ini. Panjang juga ya ceritanya ya, Mosan ya. Dan tanpa tanpa janjian, langsung todong aja sama Moyu, sama Romo Edi ya. Iya, okay. Untung saya libur juga. Iya, jadi bisa panjang ya, Mo ya. Oke, nah itu dia sahabat Evangeli, banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh ketiga Romo hari ini, luar biasa ya. Dan untuk itu kita akan menutup rangkaian God Morning hari ini ya. Tapi tetap nanti saya akan share resume-nya tentunya di caption ya. Jadi teman-teman yang belum bergabung, yang belum menonton bisa menonton siaran ulangnya ya. Oke, wah banyak sekali yang mengucapkan terima kasih ini Romo untuk sama-sama Romo Moyu dan juga Romo Edi ya. Walaupun lagi ngerjain tugas ya Romo Edi ya. Romo Edi masih. Semoga cepat selesai. Cepat lulus ya. Ya Romo Edi cepat selesai. Kita doakan ya, kita doakan. Ya.
Ya, Semangat. terima kasih banyak juga Kayau, untuk sahabat kayau, Evangelis. kayau. Terima kasih untuk sahabat Evangelis yang telah bergabung tentunya di God Morning, dan kita tentunya masih akan ada rangkaian God Morning lainnya di setiap hari ya, dan untuk hari Rabu setiap jam 8.20 bersama Mosan yang ada di Hong Kong ya. Oke, dan boleh Romo kita tutup dengan doa. Boleh. Saya mau minta Romo siapa ya? Saya jadi galau. Pilih saja, pilih Oke. saja. Pilih saja ya. Oke, spesial nih. Romo Wahyu ya. Boleh ditutup, nanti bisa langsung berikan berkat untuk kita. Mari kita sekarang lagi doa. Baik, doa terus. Teman-teman, mari kita mohon rahmat roh kebenaran tinggal dalam hati kita, supaya kita menjadi pribadi yang merdeka, menjadi anak-anak Allah, dan kita dilepaskan dari segala kebohongan sehingga kita bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sentuhlah mulut kami, seperti Engkau menyentuh mulut nabimu, supaya mulutnya berkata-kata tentang hal yang benar. Sentuhlah mulut kami, supaya mulut kami ini membawa apa yang ada di dalam hati kami, yakni Roh Kudus, yakni sabdamu, yakni kebenaran yang Kau tanamkan dalam hati kami. Supaya hati kami pun menjadi tahtamu, dan mengalirlah dalam pikiran dan perkataan kami kebenaran. Sehingga orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang sungguh mengenal kami, juga merasakan bahwa Engkau senantiasa menyertai mereka. Terima kasih untuk sabdamu hari ini. Terima kasih untuk roh-Mu yang senantiasa Kau curahkan kepada kami. Terima kasih untuk teman-teman dari Evangelis. Terima kasih untuk Romo Santoso, Romo Edi, dan semua yang hadir dalam God Morning ini. Semoga Engkau senantiasa melimpahkan rahmat yang kami butuhkan untuk perjuangan hari ini. Kuatkanlah kami agar kami tidak tergoda untuk jatuh dalam kebohongan, dan Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu, para kudus-Mu menyertai perjuangan kami dalam kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Ya, Romo Wahyu, Romo Terima Edi, kasih. Sintang. Romo, terima kasih. Romo Wahyu Sampai semangat jumpa, jualan. Romo Wahyu semangat jualan. Laris. Oh, laris ya Romo. Nanti kita Evangelis akan bantu Romo Ya. untuk share informasinya. Evangelis harus bantu Oke. promosi. Evangelis bantu promosi. Ya. Siap. Saya di Jogja itu di rumah Deonian bagian belanja. Oh ya. Sip. Untuk kebutuhan ya Mo ya. Oke, pokoknya Romo Edi, tunggu saya DM ya Romo. Ya. Ya, Boleh nanti kita, kalau Romo Edi nggak bisa setiap pagi, boleh kita ada program namanya EG Talk, Evangelis Talk, yang dimana kita akan membahas satu tema. Itu nanti terserah, nanti Romo bisa kita atur waktunya untuk membahas suatu tema yang menarik ya. Ya. Terutama untuk meneguhkan hati orang muda. Nah, Amin. Evangelis di sini hadir untuk menjadi wadah, menjadi komunitas yang bisa menyatukan orang muda yang memiliki pergumulan-pergumulan tertentu gitu ya. Oke, jadi terima kasih banyak Romo-Romo SCY. Saya terharu sekali akan ada kehadiran Romo Santoso, Romo Wahyu, Romo Edi gitu ya. Semoga tugas dan karya pelayanan Romo dimanapun Romo berada juga tetap berjalan dengan lancar ya Romo ya. amin. Oke, selamat melayani Romo. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Berkat dalam. Bye-bye. Bye-bye.